Selamat pagi, Jemaat Gajah Ketapang yang Yesus kasihi. Shalom. Kiranya kita selalu mengalami sukacita dan damai yang dari Tuhan, Sang Gembala kita yang baik. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah firman-Mu yang hidup boleh menuntun dan mengajar kami, agar hari demi hari kami semakin serupa dengan Kristus. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami siap mendengar. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Saudara, banyak orang salah mengerti tentang doktrin keselamatan orang-orang percaya. Ada yang menganggap cara untuk diselamatkan Allah dan masuk surga tidaklah cukup hanya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka, bagaimana mungkin caranya begitu mudah dan seolah tidak ada bagian yang dilakukan oleh manusia untuk memperolehnya. Karena itulah mereka menambahkan, kalau kamu mau masuk surga selain percaya kepada Yesus, maka kamu harus berbuat baik, berpuasa, atau melayani Tuhan. Pemahaman semacam ini sebenarnya merendahkan bahkan menghina karya Kristus di atas kayu salib. Seolah-olah karya Kristus itu kurang sempurna dan efektif untuk menebus dan membawa manusia kembali kepada Allah, sehingga dibutuhkan usaha manusia untuk menyempurnakannya. Problem semacam ini sudah terjadi di zaman Paulus ketika dia menghadapi jemaat-jemaat di Roma yang punya pemikiran sedemikian. Mereka beranggapan keselamatan perlu ditambahkan perbuatan baik, yaitu dengan bersunat, dengan melakukan segala hukum Taurat. Dalam menjawab permasalahan ini, Paulus mengacu kepada diri Abraham yang adalah tokoh penting dan panutan orang Yahudi. Abraham dibenarkan Allah bukan karena dia sudah bersunat ataupun dia sudah melakukan hukum Taurat. Tapi sebelum itu pun Allah menilai Abraham sebagai pribadi yang benar karena imannya, karena percayanya kepada Allah. Dan untuk memperjelas konsep ini, Paulus di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 mengutip teks dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama hingga yang kedua. Walaupun Daud memiliki sejumlah pelanggaran dan dosa, namun Tuhan mengampuni dan tidak memperhitungkan semuanya itu kepadanya. 3 kali ditekankan diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi dosa-dosanya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pembenaran itu adalah semata-mata pekerjaan Allah atas diri orang percaya, bukan hasil usaha kita untuk mendapat kebenaran itu. Karena itulah orang yang menerima pembenaran semacam ini, ayat 8 mengatakan, pastilah orang itu berbahagia. Atau dalam bahasa Yunani lebih tepat kita mengerti, diberkatilah orang yang sedemikian rupa. Karena sungguh hanya karena berkat Allah saja kita yang dulunya adalah musuh-musuh Allah, kini karena darah Kristus menjadi anak-anak kesayangan Allah. Biarlah doktrin keselamatan ini boleh membuat hati kita selalu dipenuhi sukacita dan ucapan syukur. Karena hidup kita ini aman di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengubah kasih Allah atas hidup kita. Apapun dosa dan masa lalu kita yang gelap sekalipun tidak akan mengubah janji Allah, kesetiaan Allah atas hidup kita. Dan biarlah doktrin keselamatan ini juga menolong kita untuk boleh memperlakukan sesama kita sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Kalau Kristus mengasihi kita tanpa syarat, biarlah kita juga boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa syarat. Bukan karena dia berbuat baik dulu sama kita, baru kita mengasihi. Atau tunggu dia menyapa kita, baru kita menyapa dia. Tunggu dia minta maaf, baru saya maafin. Biarlah doktrin keselamatan ini, inisiatif Allah, kasih Allah yang besar ini, boleh terpancar melalui tutur kata kita, perilaku kita, pengampunan kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan pembenaran yang Kau sediakan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami bukan hanya menyimpan kasih itu seorang diri,
Tapi hari ini Tuhan, kami boleh membagikan kasih-Mu melalui tutur kata kami, perilaku kami, kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan sedang sakit, ataupun kami yang sedang putus asa, kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menopang setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.